Gua yakin kalau misalnya gua kasih waktu 3 detik untuk kalian memikirkan satu judul film mengenai tema post-apokaliptik dengan unsur monster-monsteran dan survival, gua jamin deh, nggak nyampe 3 detik kalian udah pasti kepikiran satu judul film ini, yaitu A Quiet Place. Karena memang ini film super duper ikonik di tahun 2018 ketika film ini muncul. Bener-bener rame banget, karena memang premisnya tuh kreatif, unik. Ya kapan lagi ada film mengenai monster-monsteran, tapi bener-bener hening di sepanjang filmnya. Hampir nggak ada dialog, karena memang monsternya itu peka terhadap suara, tapi dia nggak bisa ngeliat. Dan secara horor dan ketegangannya pun sangat-sangat bisa di-build up lewat premis yang seperti itu. Itu keren banget. Makanya ketika ada A Quiet Place Part 2 di tahun 2021, padahal masih pasca pandemi, tapi tetap sukses tuh film. Nah, sekarang ada film ketiganya yang anehnya ini bukan melanjutkan film kedua yang gantung banget endingnya, tapi film ketiganya ini malah bercerita sebelum peristiwa di A Quiet Place Part 1, di mana film ini akan menceritakan hari pertama di mana alien itu datang ke bumi lewat meteor dan menginvasi manusia dari yang awalnya kota New York adalah salah satu kota terberisik di dunia, nomor 3 bahkan di bawah Karachi di Pakistan dan Mumbai di India. Nomor 3-nya New York, berisik banget. Dalam sekejap langsung hening karena invasi para monster ini. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Apakah bisa mengulangi kesuksesan 2 film sebelumnya? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan selalu gue ingatkan, review dari Ngelantur non-spoiler. Udah ada di sinopsis singkat dan trailernya. Jadi tenang aja buat kalian yang takut sama spoiler. Dan kalau kalian pengen join grup Telegram Ngelantur Corps, linknya gue taruh di bawah. Itu sama 2.400-an Ngelantur Corps yang lain. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Langsung aja kita masuk ke film berjudul A Quiet Place Day 1. Ya, sebagai film prequel mengisahkan timeline sebelum film pertamanya, artinya kalian kalau belum nonton A Quiet Place 1 sama 2, it's okay buat langsung nonton film yang satu ini. Karena memang secara timeline justru kejadian yang ini duluan. Dan sutradaranya juga berbeda. Kalau 2 film sebelumnya kan John Krasinski ya. Sekarang John Krasinski sebagai produser doang. Sutradaranya yang megang adalah Michael Sarnowski. Yang gue cek track recordnya, ternyata dia belum banyak bikin film gitu. Tapi uniknya udah cukup cakep filmnya. Oke, pertama-tama gue pengen kasih tahu buat kalian yang punya ekspektasi sama kayak gue pikir ini kan day 1, hari pertama alien menginvasi bumi. Ya, kemungkinan bakal dibawa ke arah yang lebih ke science fiction. Ini monster apa? Tanggapan pemerintah seperti apa terhadap monster ini? Gua kira tuh bakal kayak gitu pendekatannya. Ternyata sama kayak 2 film sebelumnya, jatuhnya tetap horor-horor juga gitu. Survival juga. Palingan beda karakter utamanya doang. Ya, kemungkinan besar menurut gue pribadi nih ya, kayaknya Paramount Pictures nggak mau ngambil resiko untuk merubah genrenya, sehingga kita tahu nih lore-nya, background story mengenai A Quiet Place itu seperti apa. Karena kan dari 2 film sebelumnya yang horor, yang memang secara cerita nggak terlalu kuat, bener-bener pure dari ketegangan yang dibuild dari filmnya aja gitu ya. Makanya dari sisi dunia world buildingnya, plot hole-nya tuh masih banyak banget. Dan itu gue pengen tahu dari film ini. Karena ini prequel kan, ternyata kita nggak dapetin apa-apa dari film ini. Ya balik lagi, kayaknya nggak mau ngambil risiko, tetap mau pendekatan horor supaya banyak yang nonton. Mau nonton Quiet Place gara-gara apa? Pengen dibuat takut, pengen dibuat tegang gitu, pengen dibuat sesak napas pas nonton. Kita bodo amat sama cerita world buildingnya, monsternya jenis apa, itu kan kagak penting gitu. Mungkin karena itu, padahal sih sebenarnya gue pengen tahu sih. Apalagi kalau emang IP A Quiet Place ini pengen dibuat franchise yang cukup banyak filmnya, itu penting sekali ya mengenai asal muasal aliennya. Tapi yang jadi masalah adalah premis cerita intinya, meskipun ini tema besarnya adalah ya day 1 gitu, invasi alien pertama kali, tapi pasti ada karakter utamanya kan. Nah, di sini namanya Sam, diperankan sama Lupita Nyong'o, yang diceritakan dia punya penyakit yang cukup berat dan dia cuma tinggal sama kucingnya gitu. Dia kayak cuma tinggal nunggu waktu aja kapan dia mati. Nah, pas banget di akhir-akhir hidupnya ini alien itu menginvasi bumi. Dan yang paling absurd, inti cerita karakter Sam di film ini, secara objektif tujuan dia di film ini cuman buat nyari toko pizza. Ini yang kayak, gue pas nonton kayak, anjir receh banget anjir. He stole that guy's pizza. Lu bayangin dunia lagi gila-gilanya, lagi chaos-chaosnya, udah kayak mau kiamat gitu, post-apokaliptik. Dan lu cuman punya tujuan untuk mencari pizza. Mungkin awalnya gue pikir absurd, tapi ketika gue pikir lebih lanjut lagi, mengenai seseorang yang udah nggak punya tujuan hidup karena memang dia udah mau mati, dia udah punya penyakit juga anyway, ya dengan konteks yang seperti itu, ketika dia memang pengen pizza, jadi make sense aja.
Coba pikir-pikir lagi, hal sesimpel pizza bisa menjadi sangat berharga ketika dunia lagi hancur dan lu lagi berada di titik terendah akhir dari hidup lu lagi punya penyakit yang berat. Ya pizza itu akan menjadi sangat berharga. Dan jujur dengan premis yang super duper absurd dan receh ini, gue malah jadi belajar rasa bersyukur lagi dari film horor. Ya itu yang gue suka sih. Oke, itu masalah premis ceritanya. Sekarang kita masuk di bagian yang paling kita pengenin dari nonton A Quiet Place, horornya. Seberapa mencekam film ini dibandingkan dua film sebelumnya? Apa yang berbeda? Ya, di awal-awal ketika alien itu berdatangan dari luar angkasa, meteor, itu kan chaosnya gila-gilaan gitu ya. Yang unik dari sisi sinematografi, penggunaan angle kameranya itu bener-bener close up, deket banget. Dan sedikit yang gue gak suka sih shakingnya ya. Banyak banget yang shaking, jadi kayak gue agak pusing sih di awal-awal. Tapi yang gue suka, ada kesan klaustrofobik di situ. Cuman menekankan kepada ekspresi mukanya si Lupita Nyong'o yang aktingnya gila banget. Matanya dia memang bisa menangkap kegilaan di sekitarnya dia seperti apa. Cuman dari mata, muka, ekspresinya Lupita Nyong'o. Dan itu kan kabut ya, debu kemana-mana, lagi gila-gilaan, monster menyerang di mana-mana. Dia cuman bener-bener nengok gitu, terus di arc shot, diputerin karakternya. Tapi secara shot tuh bener-bener cuman di mukanya. Kita nggak dikasih lihat monsternya gimana, kan kabut kan. Dan kita nggak dikasih lihat landscape luasnya seperti apa. Karena ketika gue jadi sutradara, mungkin yang pertama kali gue pikirin adalah ya udah kita bikin drone shot landscape dari atas aja. Mumpung ini kan day one, wow, invasi alien. Gua kasih lihatnya dari atas, penyerangan alien tuh seperti apa, seberapa banyak alien yang menyerang kota tersebut, seberapa hancur kota New York di awal-awal penyerangan lewat landscape, lewat drone shot gitu. Mungkin di otak gua gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau memang pengen nge-build genre horror, mending dibuat claustrophobic, khusus mukanya Lupita Nyong'o aja. Jadi kita nggak tahu, ini monster bakal datang dari arah mana. Dibandingkan kalau pakai pemikiran gue yang tadi ya, kita bikin drone shot gitu, jadinya apa? Action, jadinya epic. Kayak World War Z gitu. Ya udah zombinya rame gitu, epic gitu, kayak wah keren ya, keren, tapi bukan ngeri. Dan yang udah pasti karena premis cerita super duper simple dan receh, ya penekanan di setiap scene supaya bisa panjang. Itu pun ini film gak terlalu panjang sebenarnya karena memang ya udah nggak ada ceritanya, cuman dibuat beberapa scene yang dibuat menegangkan aja. Nih momen kacau di sini, momen kacau di sini, momen kacau di sini. Nah, tinggal kita lihat aja seberapa ngerinya dibandingkan dua film sebelumnya. Ya ada beberapa scene yang gue cukup suka, kayak di awal-awal ini kan day one ya, artinya orang masih belum bisa nangkep dong. Ini monster peka terhadap suara. Lu nggak bisa keluarin suara sedikit pun gitu. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk bilang, wah ini kita gimana? Dia panik kan, suaranya kenceng gitu. Terus ada orang lain yang udah tahu, lu nggak boleh teriak. Terus lu harus tutup mulut gitu orangnya. Lu ditutup mulutnya kayak, oh dia masih panik gitu. Kenapa lu tutup mulut gua? Ini lagi kacau keadaannya. Dan ketegangan antara dua orang ini yang saling nggak tahu, miskomunikasi, itu yang membuat penonton cukup dakdikdukder sih nontonnya sih. Dan kalau kalian ingat di dua film A Quiet Place sebelumnya lebih fokus ke keluarga Abbott dan monster itu nggak terlalu diperlihatkan secara banyak. Ya film keduanya lumayan mulai detail ya, tapi masih nggak banyak lah. Kita masih menerka-nerka ini monsternya bakal datang dari arah mana, bentuknya seperti apa. Nah beda di film Day One, di sini monsternya udah mulai jelas, udah mulai banyak ditampilkan secara detail. CGI-nya menurut gua keren visualnya. Dan ketika monsternya udah banyak dimunculin, artinya kita udah nggak bisa mengandalkan suspense kayak di dua film sebelumnya. Artinya di sini harus lebih ke tegang, kejar-kejaran sama monsternya aja. Dan jujur gue cukup suka karena sound design monsternya itu ngeri, bener-bener kayak senapan gitu, secara soft. Itu keren banget sound desainnya. Dan makanya gue sih wajibin kalian kalau bisa nontonnya di IMAX ya. Sayang banget kalau lu nggak nonton di IMAX, itu pasti level kualitas filmnya menurun drastis. Untungnya kemarin gue langsung nonton di IMAX karena gue dapet premier kan. Dan karena di film ini adalah hari pertama, manusia masih tolol, monsternya banyak dimunculin. Ya di sinilah kita bakal melihat ketololan demi ketololan para orang-orang yang ada di film ini, termasuk karakter utamanya. Ada satu orang yang namanya Eric, diperankan sama Joseph Quinn. Itu tololnya tolol mampus. Gue jamin lu kayak lagi di bioskop pasti lu langsung mikir, anjing lu jangan kayak gitu, tolol. Lu kenapa ngelakuin hal segoblok itu? Dan memang ketololan ini dibutuhkan karena ceritanya nggak ada. Ya berarti kita harus memunculkan ketegangan dari monsternya lewat apa? Lewat ketololannya. Butuh ketololan, butuh korban, monsternya datang. Disitulah actionnya dimulai kan. Dan gak cuma karakter Eric doang sih, semua orang literally tololnya tolol mampus. Kayak lagi disuruh jalan ke arah selatan, rame-rame jalannya anjing. Ada yang bawa koper, ada yang naik kursi roda. Itu akumulasi suara desibelnya udah pasti mengundang aliennya kan. Jadi sebelum aliennya menyerang pun kita sebagai penonton udah pasti tahu, oh ini pasti bakal kejadiannya kacau. Satu orang aja yang diserang satu monster,
itu pasti panik, dan panik langsung monster datang semua. Itu pasti udah chaos dah. Tapi ya setelah gue pikir-pikir lagi, meskipun ini film lebih chaos karena manusia masih tolol di hari pertama, sayangnya ada satu jurus paling ampuh, paling spesial dari dua film A Quiet Place sebelumnya yang membuat ini film spesial banget dan membuat penonton tuh kayak nahan nafas di sepanjang nonton filmnya. Yaitu adalah unsur kesakitan yang harus dipendam sama karakter di film tersebut demi nggak mengeluarkan suara. Kalau kalian inget di film pertama, kayak misalnya si Evelyn, Emily Blunt, kakinya nginjek paku, itu kan ngilu mampus. Gila, nginjek paku udah pasti teriak anjir. Kan gitu kan? Atau misalnya plot dimana mengisahkan ada satu karakter yang hamil di saat monster-monster ini yang sangat-sangat peka suara. Itu sih super duper genius sih, kreatif ya. Ya iyalah, lu ngelahirin, siapa yang gak teriak ketika ngelahirin? Dan lu harus ngelahirin di saat ada monster, kan itu gila men. Dan momen-momen seperti itu yang kita tungguin sebenarnya kan di setiap film A Quiet Place. Itu jurus paling ampuh untuk buat penonton tuh kayak tahan napas. Jangan gitu. Ya gitu kan. Kalau di sini sih lebih ke tolol-tololnya aja sih, bukan lewat painfulnya itu. Dan ada satu hal lagi nih yang menjadi satu hal kekurangan dibandingkan dua film A Quiet Place sebelumnya, yaitu masalah emosi. Oke, Lupita Nyong'o di sini sebagai orang yang penyakitan cukup emosional, terutama di endingnya, klimaksnya emosional lah. Tapi beda, kalau di dua film sebelumnya itu kan mengenai keluarganya Abbott gitu. Ada dua anak di situ, ada orang tua di situ, ada yang berkorban diri di situ. Jadi karakternya bisa lebih dimainin dan hubungannya itu lebih mantep aja. Bahkan kalian tahu sendiri kan, opening scene dari film A Quiet Place 1 itu sedewa apa. Itu literally menurut gue $1 billion scene yang membuat A Quiet Place bisa sukses dibikin film ketiganya. Semua karena scene pertama di film A Quiet Place 1 itu gila banget. Kenapa bisa gila? Kenapa bisa se-impactful itu? Karena konteksnya mengenai keluarga yang memang deket. Cicinya yang gak tega, anak yang gak dikasih main pesawat, dimasukin diam-diam pesawat, pas dinyalain berisik, langsung dihantam sama monster. Rasa bersalah dari karakter Regan terhadap adiknya yang mati gara-gara dia, itu yang bisa masuk ke perspektif penonton kan. Ditambah lagi eksekusinya itu perfecto, mamma mia, lezzato. Dari sinematografi, shotnya, timingnya, moment of silence-nya, acting ekspresi setiap aktor dan aktrisnya, termasuk anak kecilnya, itu terlalu gila untuk menjadi opening scene dalam sebuah film. Nah, momen-momen seperti itu yang gak bisa muncul lagi di film ketiganya ini sih. Dan secara konteks tuh, ya ini kan menceritakan si Sam sama Eric nih, dua karakter yang ketemunya tuh juga menurut gue terlalu kebetulan. Dan gak ada konteks yang kuat kenapa mereka bisa jadi deket sampai di endingnya seperti itu. Nanti kalian tonton aja endingnya. Terlalu dibuat kebetulan sehingga eksekusi yang harus emosional, tapi konteksnya jadi kurang enak nih antara kedua. Kenapa mereka bisa tiba-tiba jadi deket gitu kan, padahal mereka gak kenal satu sama lain. Ya untungnya lagi-lagi menurut gue ini di-carry sama si Lupita Nyong'o. Actingnya gila men, ketika dia ketakutan, tutup mulut, orang yang deket sama dia dibunuh sama monster depan mata dia, dan dia gak boleh teriak gitu. Matanya selalu jago lah kalau Lupita Nyong'o masalah mata ya. Ya intinya sih kalau kalian tanya sama gue ini film menegangkan atau enggak, ya super menegangkan. Tetep aja sama kayak dua film sebelumnya, cuma konteksnya yang kurang. Ya scene-scene kayak di dalam sebuah selokan, udah ada air, kita takut sama air tenggelam, gelap, kita takut sama gelap, terus ada monster, tamatlah hidup lu. Ya scene-scene ketegangan itu masih dibangun, cuman kurang yang painful kayak di dua film sebelumnya sih. Tapi satu hal yang gue lebih suka dibandingkan dua film sebelumnya adalah masalah ending. Nanti kalian tonton ending film ini, gue sih suka banget. Pas, emosional, eksekusinya cakep, shotnya cakep, pemilihan soundtracknya pun sangat enak. Pakai lagunya Michael Bublé, I'm Feeling Good, salah satu musisi favorit gue. Dipakai musiknya untuk ending film ini, shotnya cakep, dan gue bisa langsung memahami kayak seberapa deep film ini dari karakter si Lupita Nyong'o. Itu endingnya bagus banget. Ya gue pikir kan kayak ini bakal dibuat gimana nih klimaks endingnya nih. Apakah kayak dua film sebelumnya yang menurut gue anti klimaks, nanggung. Lah ini menurut gue lebih klimaks, lebih mantep, lebih ada penyelesaiannya, dan ini adalah ending A Quiet Place terbaik menurut gue. Ya mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, nanti kalian langsung lempar argumen di kolom komentar. Kalau kalian gak setuju sama pendapat gue, kita debat aja di kolom komentar. Oke, untuk final score film A Quiet Place Day 1 dari Ngelantur, gue kasih 80
alias cakep. Meskipun simple, tapi terornya selalu berasa dari ketololan itu. Eksekusi juga cakep, visual effect, scoring, sound design-nya enak semua sih. Actingnya juga bagus-bagus. Oke, nanti kalian coba tulis di kolom komentar ranking A Quiet Place menurut kalian yang dari yang paling bagus sampai yang paling kurang apa ya. Jangan lupa, buat yang belum join membership community, bisa join dari 1000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin edukasi seputar perfilman dari Ngelantur. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.